Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan tidak akan kesasar ke rumah orang ketiga lagi ketika kamu lakukan hal ini. Ya, banyak yang bersedih kan sekarang hari ini mantan tidak pernah ke rumah kita lagi, tapi ke rumah orang ketiga. Ya, apalagi yang sudah menikah ya, kemudian suami atau istrinya pergi ya, biasanya setiap hari ada di rumah, ketemu setiap hari, bercanda, ada kehangatan ya, seluruh anggota keluarga. Tiba-tiba suami atau istri pergi ya, sekarang dia di rumah orang ketiga bersama orang lain. Tentu rumah menjadi terasa berubah, terasa sepi ya, terasa hampa dan seterusnya. Nah, kenapa sampai mantan ini kesasar? Padahal dia jodoh Anda ya, apalagi yang sudah menikah. Sudah menikah, sudah punya anak, sudah berumah tangga dalam waktu yang lama. Kan artinya dia jodoh Anda. Kenapa sampai mantan kesasar sekarang ke rumah orang ketiga, tidak kembali ke rumah Anda? Padahal rumah Anda kan rumah dia juga. Ya, dia mungkin ikut membangun, ya, ikut dalam proses pembangunannya, kemudian ikut mencari uang untuk membangun rumah. Tapi kok dengan rumahnya sendiri dia tidak tertarik sekarang. Dia lebih tertarik ke rumah orang lain. Nah, jadi ya, kenapa bisa demikian dan bagaimana solusinya? Sebelum kita bahas lebih jauh ya, jangan lupa yang belum memencet tombol subscribe untuk memencet tombol subscribe-nya ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, hati, pikiran, dan doa-doa kita akan selalu terhubung ya. Dan dengan subscribe, apapun yang Anda lihat dan dengarkan melalui video-video di channel kesayangan kita ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk Anda dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, kenapa sekarang bisa demikian? Banyak faktor ya. Bisa jadi karena mantan mengalami kejenuhan dengan kita. Bisa jadi ya karena mantan kena pelet ya, kena sihir, kena guna-guna sehingga lupa dengan keluarganya. Atau bisa jadi mantan ini memang karakternya orang yang tidak pernah puas. Ya, pengennya lebih, dan lebih. Jadi bisa disebabkan oleh begitu banyak faktor. Dan tentu kita yang paling tahu. Kalaupun mantan kena guna-guna, itu kita yang paling tahu. Karena kita tahu dia biasanya hari demi hari seperti apa, dan tiba-tiba dia berubah. Jadi kita paling tahu apa yang terjadi pada diri mantan, termasuk kalau dia jenuh ya. Nah, maka bagaimana sekarang
solusinya. Ya. Solusinya yang pertama, jika dia pergi atau kesasar ke rumah orang ketiga karena faktor kejenuhan dengan kita, maka sekarang bagaimana caranya? Yang harus kita pikirkan agar dia tidak jenuh lagi. Kita makan daging nih, ya, daging kemudian misal dibuat bakso, enak tuh. Ya, saya itu penggemar bakso ya. Tapi coba deh kalau 1 tahun, 1 hari 3 kali makannya bakso terus selama 1 tahun. Mungkin baru 3 bulan orang sudah bosan. Ya tidak. Padahal bahan dasarnya daging. Daging itu adalah makanan yang enak, kan begitu. Ya. Nah, coba deh, ini daging ini hari ini dibuat bakso. Besok dimasak bistik. Besok dibuat rendang. Ya. Besok dimasak yang lain, disemur dan seterusnya. Maka orang tidak akan bosan-bosan makan daging. Ya. Dagingnya sama, misal daging sapi. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah bumbunya, rasanya, cara meracik bumbunya, dan seterusnya. Itu yang membedakan. Orangnya boleh sama, ya. Tetapi hari ini Anda terlihat lebih ramah. Besok ya, Anda di rumah ketika suami pulang, Anda menyambutnya dengan sebuah kejutan. Misal Anda baru beli parfum baru, ya. Besoknya lagi ya, ketika suami pulang ke rumah, dia mendapatkan kejutan baru karena Anda baru potong rambut yang membuat Anda kelihatan lebih cantik. Ya, begitu. Kalau kemudian ya, orang begitu saja. Tiap hari ya pakai daster robek-robek ya. Besok ya pakai itu lagi. Besok ya pakai itu lagi. Model rambut tidak pernah berubah, tidak pernah dandan, tidak ada perubahan. Wajar kalau kemudian orang menjadi jenuh. Nah, maka kita juga perlu berubah menjadi lebih baik. Ya. Kemudian yang kedua, kalau mantan ini berubah karena faktor guna-guna dari orang ketiga, ya, maka Anda harus berusaha lebih keras, berdoa, memohon kepada Allah agar mantan dibersihkan dari pengaruh-pengaruh yang demikian. Ya, nanti Anda bisa buka di playlist ya, di channel kita ini ada satu grup playlist tentang ruqyah. Ya, nanti Anda bisa memilih salah satu metode yang Anda rasa paling cocok dengan Anda untuk membersihkan mantan dari pengaruh guna-guna yang membuat dia kesasar pulang pada saat ini. Nah, kalau ini Anda lakukan, ya, Anda mau belajar, Anda mau berubah menjadi seperti apa yang mantan inginkan, insya Allah mantan akan kembali ke rumah Anda, melanjutkan pernikahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu juga kalau Anda melihat dia kena guna-guna, Anda bersihkan dengan sabar dari jauh. Maka insya Allah ya, ketika pengaruh sihir itu sudah bersih, mantan akan kembali menjadi dirinya sendiri. Dia akan kembali ke rumah Anda, menjadi istri yang solihah, menjadi suami yang baik. Ya,
Dan insya Allah, apapun yang memang rezeki Anda, ya, jodoh, rezeki, itu tidak akan kesasar, tidak akan tertukar, tidak akan meleset, apalagi sampai pergi ke rumah orang ketiga. Karena itu, perkuat doa-doa Anda agar mantan kembali ke rumah Anda, agar Allah, ya, memberikan petunjuk kepada mantan untuk kembali ke rumah Anda, kembali mencintai Anda, kembali ingat kepada keluarganya. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-30, kita diajarkan, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasa' wa yaqdir, innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Ya, jadi Allah selalu melihat kepada kita. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah agar Allah bukakan jalan rezeki kita, agar Allah bukakan dan terangi jalan bagi mantan untuk kembali ke rumah kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.